Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, saya meminta izin untuk wawancara dengan Ibu Kepala. Apakah siap? Insya Allah siap, Pak. Terkait dengan permasalahan yang terjadi di sekolah yang Ibu pimpin. Kemudian kasus-kasus ini sering dihadapi oleh setiap satuan pendidikan, namun bagaimana caranya Ibu mencarikan keputusan-keputusan yang baik untuk sekolah. Siap ya? Insya Allah. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sejauh yang saya ketahui dan pahami, untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi yaitu ada dua cara. Untuk yang pertama yaitu bujuk moral, yang kedua dilema etika. Bujuk moral atau benar versus salah yaitu sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan dilema etika atau benar versus benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, baik Bu. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingannya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Silakan. Saya sebagai pemimpin ketika dihadapkan untuk mengambil keputusan dengan cara mengidentifikasi masalah yang terjadi, apakah kasus yang muncul merupakan bujuk moral atau dilema etika. Lalu kemudian ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengambil keputusan, yaitu dengan memperhatikan satu, 4 paradigma dilema etika, yang kedua 3 prinsip, dan yang ketiga 9 langkah pengujian keputusan. Baik. Nah, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan, yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini saya memperhatikan satu, saya mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Yang kedua, saya mengenali ini nilai apa yang bertentangan dalam situasi tersebut. Dan juga saya menentukan siapa yang terlibat dalam hal ini. Seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Dan yang keempat, saya akan melakukan pengujian benar atau salah. Yang kelima, saya melaksanakan 3 prinsip resolusi. Terus, saya juga mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Yang ketujuh, saya akan membuat keputusan. Dan yang kedelapan, saya lalu kemudian merefleksikannya. Baik, ada 8 langkah ya Bu ya. Ya. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Pada saat berhadapan dengan dilema etika, hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu satu, menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Dan yang ketiga, mengutamakan rasa peduli. Keempat, memperhatikan dampak jangka panjangnya. Dan yang kelima, sering berdiskusi bersama guru atau pemangku kepentingan di sekolah dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan yang muncul di sekolah kami. Ya, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang selama ini sebagai tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ialah memutuskan salah atau permasalahan dari kasus yang terjadi karena memang menyangkut hal yang sama-sama benar. Di poin itulah tantangannya.
Akan tetapi tetap saya kembalikan pada nilai serta aturan yang berlaku di samping tetap mempertimbangkan rasa peduli terhadap sesama. Jadi ketika ada permasalahan yang ini benar, kita sulit mengambil keputusan ya Bu ya. Iya. Tetapi dikembalikan kepada nilai-nilai serta aturan yang ada. Iya, betul. Baik. Untuk yang keenam, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya akan melihat beberapa pengaruh serta berdampak seperti bagaimana pada sekolah saya. Pada sekolah yang saya pimpin atas kejadian yang muncul, dan jika memang memerlukan waktu serta adanya keterlibatan pihak lain atau tentu saja saya membuat alokasi waktu khusus untuk hal itu. Bagus, Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai pemimpin di sekolah, saya harus mampu membuat keputusan yang berdasar pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian, jika diperlukan untuk kebaikan siswa dan sekolah, maka melibatkan guru atau pihak lain lebih baik. Gitu, Pak. Baik, ini pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dalam mengambil keputusan antara lain ialah yang pertama, nilai-nilai kebajikan dalam diri. Yang kedua, prinsip pengambilan keputusan. Yang ketiga, paradigma berpikir. Dan yang keempat, langkah-langkah pengambilan keputusan yang menjadi dasar pengambilan keputusan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Bu atas waktunya dan juga Ibu dapat meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya. Semoga sekolah yang Ibu pimpin tidak ada kasus-kasus yang tidak bisa ditangani dan juga menjadi maju. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak Haji, terima kasih. Pak Haji, maaf, mohon mengganggu ini. Maaf, mengganggu sebentar, mohon waktunya untuk saya bertanya, melakukan wawancara dengan Pak Haji. Apakah siap? Siap. Ya, ini wawancara. Jadi mengenai tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang Pak Haji pimpin. Siap, Pak Haji. ada beberapa masalah sepertinya ya, Banyak. tentang dilema etik dan juga rujukan moral. Nah, bagaimana juga Pak Haji menerapkannya, mengambil keputusan atau seperti apa, saya pengen tahu nih. Siap, Pak Haji? Siap. Nah, baik, kalau siap, yang pertama nih, selama ini bagaimana Pak Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi begini, yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, mendengar berita atau kabar dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut. Yang intinya adalah jika sesuatu itu adalah salah, maka saya akan melakukan cross-check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan musyawarahkan juga. Oh ya, berarti Pak Haji ketika ada berita tentang salah gitu, tentang kejadian atau kasus, Pak Haji pastikan bahwa oh ini akan di cross check dulu ya kebenarannya. Gitu. Kalau umpamanya ternyata ini benar-benar, maka langsung segera dimusyawarahkan, seperti itu ya. Nah, baik. Nah, yang selanjutnya Pak Haji,
selama ini nih, bagaimana Pak Haji menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Pak Haji, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Silakan Pak Haji. Jadi begini, saya akan berdiskusi dengan Dewan Guru sebagai warga sekolah. Oke, langsung didiskusikan. Ya, diskusikan ya. Kemudian nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Haji lakukan selama ini? Bisa. Jadi yang pertama, saya mengecek dulu permasalahan, menentukan pihak mana saja yang terkait, mendiskusikan dengan Dewan Guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka akan saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik untuk serta aturan yang berlaku. Ada beberapa pertimbangan banyak. Mendiskusikan terlebih dahulu menyangkut kepentingan sekolah, tapi apa namanya tuh untuk apa namanya kepentingan secara pribadi itu langsung diputuskan, tapi mempertimbangkan baiknya seperti apa, buruknya seperti apa, kemudian aturannya juga seperti apa. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Yang pertama yaitu berdiskusi dengan pihak yang terkait permasalahan tersebut dari hati ke hati, akan memudahkan mengambil keputusan. Jadi berdiskusi dari hati ke hati. Kenapa seperti itu? Sangat baik Pak Haji. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Jadi ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan, kasihan pada pihak-pihak tertentu, di situ saya terkadang merasa sangat sulit. Oh iya. Jadi di samping pertama adalah aturan harus ditegakkan, tapi kita secara pribadi kasihan. Itu sulit gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Haji jalankan? Jadi tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Ya. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Oh ya, berarti tergantung permasalahannya ya. Apakah ini mendesak nih, maka Pak Haji sebagai pimpinan udahlah langsung. Tapi jika memang memerlukan waktu banyak ini atas kasus terjadi, Pak Haji juga artinya membuat jadwal dulu nih. Baik Pak Haji, kemudian adakah seseorang atau adakah faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etik Pak Haji? Jadi saya lebih melibatkan Dewan Guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Berarti semua guru dilibatkan ya, supaya persoalannya itu menjadi beres, begitu ya. Kemudian Pak Haji, ini soal terakhir dari wawancara saya kepada Pak Haji ini, dari semua hal yang telah disampaikan tadi,
pembelajaran apa yang dapat Pak Haji petik dari pengalaman Pak Haji dalam mengambil keputusan dilema etik? Jadi semua persoalan bisa dicari jalan keluarnya. Jika kita diskusi bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruk, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil. Nah, ya berarti dampak buruknya itu diperhitungkan ya. Tapi kalau sedikit itu dampaknya untuk keburukannya, ya udah berarti ini nih yang diambil. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Saya mohon maaf telah mengganggu Pak Haji. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereplikasikan hasil wawancara saya bersama beberapa kepala sekolah yang saya wawancarai tentang yaitu kasus-kasus yang terjadi di lembaga atau satuan pendidikan. Ada 2 kepala sekolah yang saya wawancarai. Nah, di sini saya akan refleksikan hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Di sini setelah saya refleksi sebagaimana dari wawancara yang saya lakukan, kepala sekolah tersebut melakukan pengambilan keputusan dengan pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, berdiskusi dengan seluruh komponen sekolah. Yang ketiga, telah membuat keputusan dengan kebutuhan siswa secara bijak. Dan yang keempat, bertanggung jawab. Lalu kemudian hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut. Yang dilakukan kepala sekolah yang saya wawancarai yaitu sudah melaksanakan prinsip pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti yang ada pada modul 3.1 dengan memperhatikan 1. 4 paradigma dilema etika, kemudian 3 prinsip penyelesaian masalah dilema etika, dan yang ketiga dalam langkah pengambilan keputusan juga sudah memuat langkah-langkah pengambilan keputusan walaupun belum dilakukan secara runtut dan lengkap, namun tidak mengurangi proses uji hasil pengambilan keputusan oleh kepala sekolah tersebut. Kemudian, bagaimana hasil wawancara antara 2 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa, apa yang membedakannya? Nah, sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan, terdapat beberapa persamaan, yaitu 1 diantaranya saat melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta, data, kemudian melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah. Namun, ada juga perbedaan dari kedua kepala sekolah dalam mengambil keputusan, antara lain kepala sekolah pertama saya wawancarai yaitu 1 sudah melakukan hampir semua dari 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua membuat keputusan yang berpihak kepada siswa dan serta bertanggung jawab. Nah, kemudian kepala sekolah kedua lebih mengedepankan diskusi, kemudian komunikasi dan koordinasi dengan unsur sekolah serta pihak yang terlibat dalam masalah. Kemudian saya berpandangan yang lebih menonjol dalam membuat keputusan sesuai langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori ini di modul 3.1 adalah kepala sekolah yang pertama, karena ia merupakan kepala sekolah yang masih muda serta mempunyai daya ingat dan pengetahuan cukup baik, serta sedang mengikuti tahapan pendaftaran program guru penggerak, sehingga dari pengetahuannya ia mampu memahami dilema etika serta penyelesaiannya. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika?
bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Nah, rencananya para pimpinan tersebut ke depannya jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral, mereka akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan 4 paradigma, 3 prinsip-prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan 1. Melakukan pengujian benar salah. Kemudian melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat. Dan yang ketiga, meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Tentu di sini saya akan melakukannya di lingkungan tempat saya bekerja, dengan tentu yang pertama adalah menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan masalah murid maupun ketika ada teman sejawat yang sedang menghadapi masalah dilema etika. Kemudian yang kedua, saya akan menawarkan terhadap teman sejawat agar mengambil keputusan sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang tentu sudah saya ketahui dan saya mengerti dari proses pembelajaran di modul 3.1 ini dan yang saya terapkan di sekolah. Mungkin itu dari hasil refleksi wawancara saya dari kedua kepala sekolah tersebut. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.